Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari saudara, kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita hari ini. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan, biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu sepanjang seminggu ini Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan pada hari ini Tuhan, dalam keadaan yang baik Tuhan, itu semua adalah kasih karunia-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami mau beribadah Tuhan hari ini Tuhan. Biar hanya Engkau Tuhan yang kami cinta, biar hanya Engkau yang kami puji dan kami sembah Tuhan. Tidak ada nama lain Tuhan yang kami sembah selain Engkau Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau sungguh baik dalam kehidupan setiap kami. Kasih setia-Mu Tuhan tak pernah ada habisnya bagi kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu puji, ku mau menyembah, ku selalu sayang-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya saudara, mari kita nyanyikan lagu dari awal. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji,
Dalam hal apapun juga percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam hal apapun Dia selalu memegang tangan kita, saudara. Kalian tidak pernah sendiri, sebab ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, thank you Lord Jesus. Kau penolong kami, Kau setia Tuhan. Selamanya kami cinta Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Thank you Jesus, sebab perkataan-Mu ya dan pasti Tuhan, dan setiap isi lagu kami Tuhan kami mengimaninya. Terima kasih untuk kemenangan yang Engkau sediakan Tuhan bagi setiap. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Biarlah saudara setiap firman yang ditabur boleh menjadi jawaban dalam hidup kita, boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus.
Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, treasure of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs, holder of my future days to come. Oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Wow. Singing, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Shalom Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan. Senang bisa bersama-sama kembali dalam ibadah hari ini. Meskipun masih melalui online, tapi saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita dan respek kita kepada Tuhan. Amin. Yang tetap bersukacita dalam ibadah online seperti ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan, tidak terasa tahun 2021 ini telah memasuki bulan yang ketiga. Dan ini adalah minggu pertama tahun 2021 sudah memasuki bulan yang ketiga. Tahun 2021 adalah tahun integritas, saudara. Waktu berjalan begitu cepat. Pandemi COVID-19 sudah berlangsung 1 tahun. Tapi kalau kita masih ada sampai dengan saat ini, kita masih bisa bernafas, beribadah, bersama-sama dengan keluarga, itu semua adalah anugerah Tuhan. Amin. Yang bersyukur boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dia baik, sungguh baik dan sangat baik. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Boleh ucapkan sama-sama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 1, 2, 3. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Nah, orang yang berintegritas yang kita bisa jadikan contoh adalah Tuhan Yesus. Berarti kalau kita dikatakan tahun 2021,
Tuhan katakan sebagai tahun integritas, maka kita diminta untuk menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita diminta untuk menjadi serupa dengan Yesus? Karena kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin teramat, sangat singkat. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Itu sebabnya saudara, hanya orang-orang yang serupa dengan Yesus itulah yang akan diangkat dan ikut bersama-sama pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Berapa banyak Bapak Ibu saudara yang mau ikut terangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Haleluya. Itu sebabnya kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Yang mau dan percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Gembala sidang kita Pak Niko bulan lalu menyampaikan ada 2 pesan Tuhan yang harus disampaikan, yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah dikatakan kita harus membangun manusia rohani kita. Dan yang kedua, kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, hari ini saya ditaruhkan oleh Tuhan untuk membahas mengenai membangun manusia rohani. Boleh ucapkan sama-sama, membangun manusia rohani. Kalau kita mengingat manusia, saudara, maka ada yang dikatakan dengan trikotomi manusia, yaitu manusia itu terdiri dari 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ada yang percaya cuma 2 unsur, ya dikotomi, tapi kita percaya dengan 3 unsur tubuh, jiwa, dan roh yang dikuatkan dengan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24 demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, manusia itu trikotomi, ada 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Siapa sebetulnya manusia itu, atau apa definisi manusia? Manusia sesungguhnya saudara, dari 3 unsur ini, saudara perhatikan baik-baik. Manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa, yaitu pikiran, perasaan, kehendak, dan tinggal di dalam tubuh. Jadi Bapak Ibu saudara dan saya, kita ini sesungguhnya adalah makhluk roh. Nah, apa yang tertampil secara jasmani ini adalah tempat tinggal kita, ini adalah tubuh kita. Jadi kita tinggal di dalam tubuh ini. Lalu kita punya apa? Di dalam kita ini kita punya pikiran, perasaan, dan keinginan. Ya, bukti daripada manusia itu adalah makhluk roh. Kita bisa melihat beberapa ayat di dalam Kejadian 2 ayat 7. Di situ pada waktu Adam diciptakan oleh Tuhan, ya, dibentuk dan sudah jadi secara tubuh jasmani, itu belum disebutkan sebagai makhluk hidup. Kapan disebutkan makhluk hidup? Pada waktu dikatakan Allah menghembuskan nafas hidup. Langsung manusia itu jadi makhluk hidup. Mazmur 104 ayat 29 dikatakan, saudara, kalau Tuhan mengambil roh kita, maka kita mati binasa dan kembali menjadi debu. Jadi kalau roh kita diambil, saudara, maka pasti kita mati. Ya. Kita tahu orang-orang yang ada di rumah duka atau di peti jenazah, itu hanya tubuhnya, ada jasadnya, tempat tinggalnya pada waktu dia hidup. Dan kemana roh itu? Pengkhotbah 12 ayat 7 katakan, roh itu kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Roh itu bersifat kekal, saudara. Ya. Jadi nanti yang akan masuk surga atau neraka, saudara, itu adalah manusia rohnya. Tubuh kita, jasmani kita akan kembali menjadi debu dikatakan, ke tanah. Ya, jiwa kita hilang. Tapi roh kita, saudara, itu yang akan menentukan kita masuknya kemana. Sifatnya kekal, ke neraka atau ke surga. Tentunya kita mau masuk surga. Amin. Berapa banyak yang mau masuk surga, saudara? Jadi yang masuk surga itu bukan tubuh jasmani kita, bukan jiwa kita, tapi spirit kita. Karena itu saudara, kita harus memelihara dengan sempurna. Kita tidak bisa mengabaikan tubuh atau jiwa kita, tetapi kita harus sama-sama sempurna dikatakan. Seperti tadi 1 Tesalonika 5 ayat 23. Karena itu saudara,
Perhatikan baik-baik, kalau kita hanya membangun tubuh, maka yang kita bangun adalah manusia badani kita. Ya, kita mandi 3 kali sehari mungkin atau 2 kali sehari, ada yang sehari sekali. Lalu kita make up, kita gunting rambut, kita pakai pakaian, saudara, dan kita mungkin olahraga, kita nge-gym. Itu semua untuk membangun manusia badani kita, ya, tubuh kita. Kita jaga makan yang baik dengan kesehatan, tidur yang cukup, saudara. Manusia badani kita. Kalau kita membangun jiwa kita, itu kita membangun manusia jiwani kita. Kita kembangkan ya, dengan belajar. Anak kecil sekarang disuruh belajar, sekolah, saudara, ya, menghafal. Kita mungkin pergi rekreasi, kita jalan-jalan, itu supaya jiwa kita itu terpelihara dengan baik, saudara. Ya, kita punya emosi, kita jaga dengan baik, itu membangun manusia jiwani kita. Nah, banyak orang hanya membangun 2 bagian manusia ini, manusia jasmani dan manusia jiwani saja. Ya. Jadi, saudara, manusia rohaninya seringkali tertinggal. Ya. Padahal manusia yang sesungguhnya itu adalah manusia rohani. Artinya manusia roh kita lah yang seharusnya kita bangun, kita persiapkan. Kenapa, saudara? Karena kehidupan kita pada umumnya itu lebih banyak didominasi, sebelum kita mengenal Yesus, lebih banyak didominasi dengan jiwa dan tubuh kita. Dengan pikiran, perasaan, keinginan kita, dan juga daging kita, tubuh kita ini. Dan itulah yang sudah terlanjur atau udah sering kali lebih banyak mendominasi dan menguasai kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan yang tertampil dari dalam kehidupan kita bukanlah manusia rohani kita, tetapi manusia jiwani kita dan manusia jasmani atau badani kita, saudara. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana atau mengapa kita harus membangun manusia rohani kita, ya. Kita akan fokuskan pada membangun roh, membangun manusia rohani. Mengapa kita harus membangun manusia rohani kita? Ada beberapa alasan, ada beberapa tujuan, ada beberapa hal penting, saudara, yang kita harus mengerti kenapa kita harus bangun manusia rohani ini. Kalau kita tidak mengerti akan hal ini, maka kita akan abaikan manusia rohani. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, saudara, mengapa kita harus membangun manusia rohani? Karena untuk menyembah Allah dengan benar, itu hanya bisa dengan manusia roh. Firman Tuhan katakan Yohanes 4 ayat 23-24, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, banyak orang itu tidak merasakan indahnya ketika dia menyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Ya, banyak orang apalagi dalam ibadah-ibadah online seperti ini, saudara, dia hanya menonton, dia hanya melihat. Kenapa? Karena nggak nyambung. Dia hanya pakai jiwa dan dia hanya pakai tubuh, saudara. Tubuh dia pakai mata, lalu dia pakai pikiran, perasaan, keinginan. Dia liatin, dia timbang, saudara. Kayaknya kurang bagus. Kayaknya suaranya fals tuh. Kayaknya bajunya nggak bagus ya. Cuman itu, saudara. Dan apabila kita hanya seperti itu, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa merasakan hadirat Tuhan. Perlu manusia roh yang dibangun sedemikian rupa, sehingga kita bisa berkomunikasi, berinteraksi, berhubungan dengan Tuhan dan bisa merasakan hadirat Tuhan. Tanpa manusia roh yang dibangun, sampai kapanpun ibadah kita akan menjadi hal-hal yang ritual sifatnya, yang diatur oleh manusia, yang sifatnya liturgis, dan kita tidak akan pernah merasakan Tuhan. Saya mau katakan, saudara, kalau kita berbicara Allah, Allah itu tanda kutip satuannya itu adalah roh. Ya, saya kasih ilustrasi kalau kita berbicara mengenai telur, saudara. Telur itu kalau kita mau beli itu satuannya kilo atau butir. Nggak bisa kita bilang, bang beli telur 5 liter ya bang, gitu ya. Abangnya bingung, telur bukannya liter, telur itu butir atau kilo. Ya. Tapi kita bilang, enggak, saya mau pakai 5 liter.
Ya abangnya mungkin mesti cari dulu literan saudara, lalu dia timbang berapa kilo dan sebagainya. Begitu juga dengan Tuhan saudara. Kalau kita hanya menyembah Allah, hanya dengan pikiran, perasaan, dan keinginan kita, nggak nyampe saudara. Kadang-kadang mungkin tubuh kita mau lompat, mau angkat tangan, hanya sekedar itu, nggak nyampe dan kita nggak bisa rasakan. Karena itu saudara, perlu manusia roh. Kalau manusia roh sudah merasakan hadirat Tuhan, itu tangan pasti ngikut. Itu jiwa pasti ngikut. Pasti memikirkan tentang Tuhan yang baik. Pasti. Tapi hanya jiwa, kita tidak akan nyampe kepada Tuhan. Yang kedua saudara, untuk mengerti tuntunan dan kehendak Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 14, minggu lalu Pastor Tilio sudah menyampaikan akan hal ini. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi saudara, orang yang tidak dipimpin oleh roh Allah, seharusnya dia tidak boleh katakan dia anak Allah. Saudara boleh bilang, oh saya orang Kristen, saya udah terima Yesus, tapi dipimpin oleh roh Allah atau tidak? Kalau kita tidak dipimpin oleh roh Allah, kebalikan dari ayat ini, bukan anak Allah. Nah masalahnya saudara, banyak orang yang gak ngerti mencari kehendak Tuhan. Dan apa sih? Banyak orang masih bertanya, Pak gimana sih Pak membedakan antara kehendak Allah dan yang bukan, gimana? Ya gimana saya tahu bahwa ini jodoh saya? Gimana saya tahu anak saya harus disekolahkan di mana? Di mana saya tahu ini pekerjaan yang harus saya ambil, tidak? Sebetulnya saudara, setiap kita bisa nanya sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, kalau saja kita punya manusia roh yang betul-betul kuat dan dewasa. Kita tinggal tanya sama Tuhan. Kita tinggal tunggu nanti jawaban dari Tuhan. Tadi kalau kita sudah punya roh, kita bisa berkomunikasi dan kita bisa dapatkan tuntunan Tuhan. Jadi penting sekali saudara, kalau kita punya manusia roh, bisa mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, saudara, mengapa kita harus membangun manusia roh? Karena untuk menghasilkan buah Roh Kudus. Kalau saudara baca dalam Galatia 5 ayat 22-23, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, ini yang harus kita hasilkan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Untuk menjadi serupa dengan Yesus itu outputnya harus buah roh. Perhatikan baik-baik. Kalau kita hanya jiwa saja, saudara bilang, oh pakai jiwa bisa Pak. Saya disuruh mengasihi, saya mengasihi. Saya disuruh sukacita, bisa. Tapi itu yang saya namakan dengan buah roh palsu. Kenapa palsu? Karena ketika orang sudah mulai menyakiti, ketika orang tidak lagi berbuat baik, orang mulai mengkhianati, orang merugikan kita, saudara, maka kasih kita itu sirna, kasih kita itu hilang. Sukacita juga demikian, saya harus bersukacita, oke. Tapi ketika lambat laun, kok begini terus keadaannya, mana bisa saya bersukacita? Dan akhirnya sukacita itu hilang. Begitu juga dengan yang lain-lainnya, saudara. Entah itu dikatakan damai, sejahtera, kesabaran. Banyak orang bilang, iya Pak, sabar, tapi sabar itu ada batasnya. Saudara, kalau buah roh asli, sabar itu tidak ada batasnya. Bahkan dalam bahasa Inggris dipakai kata long suffering. Sampai kapan? Nggak ada batasnya, saudara. Itu kalau buah roh asli. Nah, gimana kita bisa menghasilkan buah roh asli kalau manusia roh kita itu tidak dibangun? Itu sebabnya kita perlu supaya Roh Kudus itu bisa menguasai roh kita dan kita bisa menghasilkan buah roh. Yang mengerti katakan amin. Yang berikutnya saudara, mengapa kita harus membangun manusia roh kita? Supaya kita mengetahui apa yang disediakan Allah bagi kita. Ya saudara, kadang-kadang kita minta sesuatu sama Tuhan yang sebetulnya belum tentu tersedia. Apa yang disediakan oleh Allah bagi kita, saudara, di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, ini yang sering kali kita baca dan kita ucapkan, saudara ya. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara perhatikan, apa yang disediakan Allah yang ada di storehouse-nya Tuhan, di tempat persediaan Allah, yaitu apa yang tidak kita lihat, tidak pernah kita lihat, tidak pernah
kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang disediakan. Lalu gimana kita mintanya, saudara? Ya kadang-kadang kita hanya minta apa yang kita pernah lihat, pernah dengar, dan pernah timbul dalam hati kita. Kita minta uang yang banyak kalau nggak ada uang. Kalau lagi nggak ada kerjaan, kita minta pekerjaan. Kalau kita sakit, kita minta kesembuhan. Apakah nggak boleh? Boleh, saudara. Tapi itu adalah permintaan yang saudara dasarkan, bukan berdasarkan apa yang Tuhan siapkan buat kita, tapi apa yang saudara pikirkan. Bagaimana kita bisa tahu, saudara, apa yang disediakan Allah itu? Yang kita tidak pernah lihat, tidak pernah dengar, tidak pernah timbul dalam hati kita. Tapi kita bersyukur ayat 10 dikatakan begini, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang tersembunyi di dalam diri Allah. Ya. Nah, saudara, hari-hari ini kita mengalami masa-masa pandemi yang sudah 1 tahun. Apakah saudara tahu di balik semua ini apa rencana Allah? Kalau kita tidak punya manusia, roh yang kuat, yang dewasa, kita gak akan tahu, kita akan bilang, Tuhan, sampai kapan pandemi ini? Sampai kapan, Tuhan? Apakah kita tahu bahwa hari-hari ini justru kita sedang diminta untuk bersembunyi oleh Tuhan, karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar kepada kita di depan ini, saudara. Kalau kita tidak punya manusia roh yang kuat, kita akan bilang, Tuhan stop, aku udah gak tahan lagi, Tuhan stop. Mungkin ada yang mau pergi jalan-jalan, ada yang mau pergi ini itu dan lakukan ini itu, saudara. Mungkin kita lihat bisnis kita turun, ya itu hanya jiwa, hanya pikiran, perasaan, keinginan kita. Tapi kalau roh kita kuat, saudara, kita bisa tahu Tuhan di balik ini semua apa. Dan kita tahu, oh Tuhan sedang menyiapkan buat kita hal-hal yang besar, yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah timbul dalam hati kita. Penting untuk membangun manusia roh kita. Yang kelima, saudara, mengapa kita harus membangun manusia roh kita? Yaitu untuk menghasilkan doa yang efektif. Kita berdoa, puji Tuhan, bagus sekali. Ya. Tapi tahukah kita sesungguhnya bahwa doa yang efektif bukanlah doa yang pakai pikiran, perasaan, keinginan kita. Yang kadang-kadang kita minta, saudara, sesuai dengan keinginan kita. Ya, kalau ada pemilihan mungkin presiden, kita minta yang satu seperti ini, jangan yang lain. Kalau ada situasi kondisi seperti ini, kita bilang, Tuhan, kami minta seperti ini. Kalau kita berdoa buat Indonesia, kita mengucapkan segala sesuatu berdasarkan pikiran, perasaan, dan keinginan kita. Kalau kita sedang mengalami situasi masalah di dalam bisnis, dalam rumah tangga, keluarga kita, kita berdoa seperti yang kita pikirkan, kita rasakan, dan kita inginkan. Firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 dan 27, saudara. Firman Tuhan katakan demikian. Ya, ini minggu lalu juga sudah disampaikan oleh Pastor Tilio. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Apa kelemahan kita, saudara? Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saudara, kita mesti pahami, kita sebenarnya nggak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Kenapa? Karena kita ngomong sama pribadi Allah yang maha tahu, maha baik, maha kudus, maha segala-galanya, saudara. Lalu kita harus ngomong kepada pribadi yang seperti itu. Jadi firman Tuhan katakan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Perhatikan baik-baik, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Perhatikan, sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk kita orang-orang kudus. Saudara, ketika kita membangun roh kita, Roh Kudus itu dengan gampang menuntun, memimpin kita, saudara. Ya. Kalau kita cuma pakai pikiran, wah, gak masuk akal, saudara. Banyak sekali yang saya lihat, saudara, doa-doa orang yang dinaikkan tapi tidak terjadi. Kenapa demikian? Karena tidak efektif. Hari-hari ini ketika kita menaikkan doa-doa kita yang dipimpin oleh Roh Kudus, karena manusia roh kita yang dibangun, maka doa-doa itu akan naik menjadi doa-doa yang sesuai dengan kehendak Allah dan pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang berikutnya, saudara, mengapa kita harus membangun manusia roh kita? Untuk bisa mengerjakan perkara besar.
Kalau perkara-perkara biasa, ya manusia biasa bisa, pakai otak kita bisa. Saudara. Mau naik ke bulan, bikin alat bisa, saudara. Bikin chip-chip segala macam, itu bisa lah, sampai sejauh bisa. Tapi bagaimana membuat mujizat yang tadinya matanya buta, jadi tidak buta. Yang tadinya mungkin kanker, sudah stadium 4 dan tidak bisa disembuhkan, tapi bisa sembuh. Itu yang menjadi masalah, saudara. Mungkin masalah yang berat sekali, masalah apapun, ekonomi, rumah tangga, ya pribadi, kesehatan, apa saja saudara. Gimana bisa melakukan hal yang besar? Sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta saudara ya, punya latar belakang pendidikan, mungkin psikologi juga, kita sangat terbatas saudara. Nggak bisa setiap kali kalau saya menghadapi permasalahan-permasalahan yang disampaikan, entah itu permasalahan pribadi, ataukah jemaat, atau pengerja, saudara. Masalah-masalah yang dihadapi, apalagi kota dan bangsa, kita sangat-sangat terbatas. Otak kita seberapa besar, saudara, untuk mengatasi virus yang kecil, ya, itu kita tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Sampai sekarang masih belum selesai. Kalaupun ada vaksin, vaksin itu hanya bertahan beberapa bulan. Dan sampai sekarang ini ada lagi varian yang baru dari virus ini. Dan manusia mulai bingung, saudara. Tapi ketika kita punya Roh Kudus dan kita membangun manusia roh, Roh Kudus itu akan menuntun memimpin kita. Di dalam Zakaria 4 ayat 6, satu kali Tuhan berbicara kepada Zerubabel, Bupati Yehuda pada waktu itu, dikatakan, maka berbicaralah ia katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. It's not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. By my spirit, dengan rohku. Kalau roh kita dibangun, nyambung saudara, Tuhan akan menuntun dan memimpin kita. Kalau saudara pelajari bagaimana kehidupan Yesus yang begitu luar biasa, dia bikin mujizat-mujizat. Saudara, Yesus satu kali pernah bersaksi, dari diriku sendiri, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Loh, bagaimana mungkin? Yesus membuat mujizat yang besar. Yesus cuma bilang begini, ya, mujizat yang besar itu terjadi karena aku mengikuti apa yang dituntun oleh Bapakku, oleh Roh Kudus yang ada dalam diriku. Ketika dituntun, disuruh lakukan apa, dia lakukan aja. Waktu dia mentaati itu, hal-hal itu besar terjadi. Air bisa berubah jadi anggur, itu karena ikuti tuntunan Tuhan. Mata orang buta sejak lahir bisa celik lagi karena ikuti tuntunan Tuhan. Lazarus yang mati 4 hari berbau busuk bisa dibangkitkan, sudah dikubur berbau busuk bisa dibangkitkan. Itu karena mengikuti tuntunan Tuhan, bukan karena kehebatan Yesus, saudara. Saudara bisa baca itu dalam Yohanes 5 ayat 19 dan 30 dan ayat-ayat lain. Bahkan apa yang dikatakan oleh Yesus, penghakiman yang Yesus sampaikan, itu adalah penghakiman yang Tuhan taruhkan dalam hatinya untuk diucapkan. Kenapa Yesus bisa demikian? Karena manusia rohnya dewasa dan kuat. Yang ketujuh, saudara, mengapa kita harus membangun manusia roh? Supaya kita bisa mengatasi pencobaan. Wah, hari-hari ini saudara, pencobaannya luar biasa. Jangankan kita, Yesus saja dicobai oleh iblis supaya jatuh, tapi Yesus tidak pernah jatuh. Karena Yesus punya roh yang terus, saudara, dibangun. Yesus berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Kalimat ini diucapkan pada waktu di Taman Getsemani. Yesus mengajak murid-muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk mendukung dia dalam doa. Karena waktu itu dia mau ditangkap, disalibkan, saudara, dan dia begitu berat pergumulannya. Yesus bilang, ayo berdoa ya sama-sama aku. Oh, enggak kuat, saudara. Mereka ngantuk, tertidur. Enggak bisa. Sampai Yesus bilang, masa kamu enggak bisa berdoa? 1 jam aja enggak bisa tuh. Ngantuk sampai 3 kali dibangunin, saudara. Dan yang luar biasa, ada pencobaan datang kepada Petrus. Kamu kan orang yang suka bersama-sama dengan orang yang ditangkap itu. Dia langsung nyangkal, bukan, karena pakai pikiran. Wah, kalau saya ngaku nanti itu pakai pikiran, saudara. Kalau kita mengerti bahwa pencobaan itu bukan dari Tuhan, dan pencobaan itu dari iblis yang adalah roh, dan kita punya manusia roh yang terbangun, saudara, Roh Kudus akan menuntun memimpin kita bagaimana bisa mengatasi pencobaan-pencobaan yang ada. Terbukti Yesus bisa menang atas pencobaan.
Firman Tuhan katakan, Yesus itu manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Dan bahkan dia dicobai dalam berbagai hal, tapi tidak pernah satu pun dia jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena dia memiliki manusia roh yang kuat. Yang kedelapan, yang terakhir, saudara, kenapa kita harus membangun manusia roh kita? Supaya kita bisa melakukan peperangan rohani. Ya saudara, ini kelihatannya cuma jasmani aja ya. Ada orang-orang secara jasmani, ada gedung, ada peralatan. Tapi di balik itu semua, saudara, ada spirit. Pandemi ini terjadi, saudara. Itu dari iblis tapi diizinkan oleh Tuhan. Kalau kita hanya melihat iblisnya atau virusnya saja dan kita perangi virusnya, iblis bisa bermanifestasi dalam bentuk yang lainnya. Dan terbukti, dia sudah membuat varian yang baru, saudara. Itu diizinkan oleh Tuhan. Tapi kita tahu pandemi ini bukan dari Tuhan, dari iblis. Nah, bagaimana kita bisa memerangi itu? Kalau hanya kita memerangi virusnya saja. Tapi hari-hari ini, saudara, wah, saya tahu iblis ini sedang kocar-kacir, sedang bermanifestasi. Saya diminta oleh beberapa orang untuk mendoakan. Ada yang kesurupan, ada yang kerasukan, saudara, ada yang kemasukan. Ya, saudara bisa sebutkan itu semua. Ya. Bagaimana menghadapi itu semua? Kadang-kadang kita cuman taunya suami istri keributan suami istri. Tahukah kita di balik itu semua ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba masuk dalam rumah tangga, yang mau coba memecah belah rumah tangga. Ada orang-orang kena terikat narkoba, seks bebas, pornografi, ajaran-ajaran yang sesat. Kenapa? Karena iblis coba masuk. Iblis tidak lagi datang dengan serem-serem, saudara. Dia akan ketahuan, tapi dia datang seperti malaikat terang. Tidak tahu. Dan kita gak bisa mengatasi peperangan rohani dengan jiwa kita, pikiran, perasaan, apalagi dengan tubuh kita. Kalau anak saudara terikat narkoba, lalu saudara pukulin, saudara mau sampai di penjara, saudara gak akan bisa lepas. Karena iblis di dalamnya gak bisa dilawan dengan fisik. Kalau suami istri yang sedang mengalami satu keributan, saudara mengambil keputusan untuk bercerai, dan saudara berpisah, mungkin saudara lakukan secara fisik, tidak akan menyelesaikan permasalahan. Kalau saudara lihat kehidupan saudara yang mungkin terus menurun, kita hanya menyelesaikan dengan pikiran perasaan kita. Kita tidak akan bisa menyelesaikan. Kita harus melihat di balik ini semua ada iblis yang harus kita perangi dengan roh kita yang kuat. Karena itu kita harus bangun. Firman Tuhan katakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan, saudara perhatikan baik-baik, bukan satu roh. Melawan pemerintah-pemerintah levelnya pemerintah, melawan penguasa-penguasa levelnya penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ada levelnya dan banyak sekali. Dia bisa masuk kemana-mana, saudara. Kalau kita punya manusia roh yang kuat dan dewasa, kita bangun, maka kita bisa peka. Ini spirit apa? Saudara, itu mengapa kita harus membangun manusia roh? Berapa banyak saudara yang berkata, saya mengerti sekarang. Karena itu saya mau membangun manusia roh. Berapa banyak saudara yang berkata, saya mau membangun manusia roh saya. Bagaimana sekarang membangun manusia roh? Saudara, ketika saya berdoa, Tuhan kasih langkah ini, saudara. Very simple, very practical. Yang pertama Tuhan katakan, baca dan pelajari firman Tuhan dengan baik. Ini mutlak, tidak bisa tidak, saudara. Kenapa Yohanes 6 ayat 63 katakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Jadi kalau kita baca, kita pelajari firman Tuhan, kita sedang makan makanan rohani yang menghidupkan, yang menguatkan, saudara, yang mendewasakan manusia roh kita. Jadi mutlak, saudara. Saudara harus baca Alkitab. Saya agak sedikit memaksa saudara untuk baca Alkitab. Saudara. Baca Alkitab. Jangan sampai enggak. Karena hari-hari ini iblis sedang kocar-kacir dan sedang pergi kemana-mana mencari tempat di mana bisa dimasukin sama dia. Saya sudah katakan ini, saudara, isi dengan firman Tuhan. Ada grup NBA, baca Alkitab. Kalau saudara nggak ikut, baca setiap hari. Perdalam, bukan hanya baca, tapi perdalam. Belajar, makan. Dalam Ibrani, dalam Mazmur 1 maupun dalam Yosua 1, dikatakan seperti meditate it day and night. Ya. Dikunyah, saudara, dimakan, direnungkan, diresapi, dinikmati, saudara.
Firman Tuhan itu demikian. Ada juga menggali Alkitab setiap hari Selasa. Saudara ikuti, makan firman Tuhan yang banyak. Yang kedua, saudara, Tuhan katakan, kita harus menyediakan waktu berada di hadirat Tuhan. Perhatikan ayat ini. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Orang yang biasa masuk hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, saudara, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, encounter with God. Dia mendapatkan kekuatan yang baru. Yesaya 40 ayat 31, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru yang luar biasa, saudara. Dia akan berjalan dan tidak akan jadi lelah. Dia akan berlari dan tidak akan jadi lesu. Di mana, saudara, bisa masuk akal? Orang yang berjalan makin lama itu pasti makin lelah. Berlari itu makin lama makin lesu. Nggak ada yang makin lama makin kuat. Nggak ada, saudara, kecuali dalam hadirat Tuhan. Karena itu, saudara, harus, sekali lagi saya sedikit memaksa, saudara, ya. Kalau bilang banyak memaksa, tapi saya agak memaksa sekarang. Saudara harus masuk menara doa. Saudara harus masuk menara doa. Saudara harus masuk menara doa. Tadi di pengumuman sudah disampaikan, ada menara doa online pusat yang setiap hari diadakan. Setiap hari, saudara, jam 2 sampai jam 4, jam 8 sampai jam 10. Untuk apa, saudara? Untuk kita punya sarana masuk dalam hadirat Tuhan. Membangun manusia rohani kita. Yang kedua tadi dikatakan ada yang namanya UPT atau United Prayer Tower. Itu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Saudara harus masuk. Jangan lagi ada bilang, I don't have time. Saudara mau sampai kapan ini 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Nggak ada waktu juga. 15 minutes, no time, nggak ada waktu juga, saudara. Wow. Hari ini saya minta sama saudara, masuk. Kalau mau tahu, lihat aja di pengumuman tadi ada itu ID-nya, passcode-nya. Saudara masuk ke sana, nikmati hadirat Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Saudara akan mendapatkan kekuatan baru. Yang ketiga, kita ada yang namanya Icon United Prayer, saudara. Icon United Prayer ini adalah doa juga bersama-sama. Saudara nikmati anugerah Tuhan yang besar. Mungkin kalau saudara berkata, saya mau masuk hadirat Tuhan di rumah banyak gangguan, ya. Aduh nggak bisa ini dan itu. Masuk menara doa, saudara akan mengalami hadirat Tuhan. Jangan sampai enggak, saudara. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa membangun manusia roh? Pertama tadi baca firman, pelajari firman. Kedua, siapkan waktu atau sediakan waktu untuk hadir dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, menghadiri pertemuan-pertemuan rohani. Ini penting sekali, saudara. Firman Tuhan Ibrani 10 ayat 25 katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari-hari ini, saudara, orang banyak menjauhkan diri. Dari sejak zaman Alkitab dituliskan itu sudah mulai ada kebiasaan-kebiasaan. Tapi hari-hari ini justru kita harus makin dekat. Kenapa? Ya seperti gambar yang ada ini, saudara, kalau saudara lihat itu, ya mungkin kalau sendirian itu apinya gampang mati padam. Kalau saudara lihat filosofi arang kalau rame-rame itu apinya bisa berkobar. Tapi ketika dia ambil satu ditaruh di luar, memang ada apinya, tapi lambat laun akan mati api itu. Nah hari-hari ini, saudara, Tuhan ingatkan, mari ya, di GB Icon, saudara, dari hari Senin sampai hari Minggu, Tuhan sudah menyediakan kegiatan-kegiatan rohani buat saudara. Ikuti, saudara. Kenapa untuk kegiatan-kegiatan yang lain, sosial, hal-hal yang lain, saudara, kepentingan kita, hobi kita ikuti. Tapi untuk kegiatan yang rohani, untuk membangun roh kita tidak ikuti. Saudara, saya berdoa supaya kita tidak menghindari, tapi justru menghadiri pertemuan-pertemuan rohani kita. Yang keempat, saudara, Tuhan katakan, kalau kamu mau bangun manusia rohmu, kamu harus mengaktifkan bahasa roh. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh,
ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saudara, kalau saya berkata-kata dalam bahasa roh, saya sedang membangun diri saya sendiri. Diri saya sendiri artinya manusia roh saya, ya. Bukan jiwa, tapi manusia roh. Karena itu hari-hari ini kita harus aktifkan bahasa roh. Saudara berkata, saya nggak bisa bahasa roh Pak, minta dibaptis Roh Kudus sama Tuhan. Nanti sebentar kita juga minta sama Tuhan, minta dibaptis supaya saudara dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa roh. Dan kalau sudah berbahasa roh, saudara harus aktifkan itu. Jangan diam. Ada mungkin orang-orang yang berkata, dulu Pak saya berbahasa roh, tapi sekarang enggak. Minta lagi sama Tuhan, dipenuhi lagi. Dan aktif berbahasa roh. Dimanapun saudara berada, aktifkan bahasa roh. Saudara sedang membangun diri. Semakin sering saudara mengaktifkan bahasa roh, saudara semakin kuat. Saudara, dalam satu penelitian secara ilmiah, saudara, itu bahasa roh yang diaktifkan akan meningkatkan imun kita sebesar 30-40%. Believe it or not. Tapi ini penelitian sudah diadakan. Bisa meningkatkan imun. Dan yang terakhir, Tuhan ingatkan bagaimana membangun manusia roh kita. Yaitu kita harus melatih diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, manusia roh kita ini harus dilatih untuk mengikuti tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Jangan hanya mengikuti pikiran, perasaan, keinginan kita, apalagi daging kita. Jangan hanya konsultasi kepada orang-orang manusia biasa, tapi konsultasilah kepada Roh Kudus yang menuntun memimpin kita. Biasakan saudara bertanya sama Tuhan. Kalau saudara mau mengatakan sesuatu, mengambil keputusan, mau pergi, mau membeli sesuatu, mau lakukan apa saja, tanya sama Tuhan. Roh Kudus nanti akan menuntun memimpin. Saudara nanti akan menjadi semakin peka dan roh saudara akan semakin kuat dan semakin dewasa. Hari ini apa yang menjadi firman Tuhan telah saya sampaikan kepada kita, yaitu Tuhan ingin supaya kita membangun manusia rohani kita. Yang mau boleh katakan amin dan lambaikan tangan. Mari kita akan masuk dalam doa. Setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, saya diingatkan seringkali kita atau banyak orang Kristen menjadi orang Kristen yang lemah, yang kalah, yang terus menghadapi masalah demi masalah. Tuhan ingatkan karena manusia rohaninya tidak terbangun. Mereka hanya berjalan berdasarkan jiwani dan terlebih lagi hanya jasmani, daging mereka. Tapi hari ini kita perlu membangun manusia rohani kita. Supaya manusia rohani kita itu menguasai jiwa dan tubuh kita. Supaya manusia rohani kita yang akan mendominasi kehidupan kita. Dan kita mengalami apa yang tadi sudah disampaikan. Hari ini minta sama Tuhan, biar kekuatan dari Tuhan itu kembali kepada kita. Sebagai manusia-manusia roh. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Benar Tuhan, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi katakan, kekuatan di hidup kita hanya dari Tuhan. Kekuatan di hidupku. Hari ini kami sadar, kami mengerti ya Tuhan. Kekuatan kami hanyalah di dalam Engkau. Kami tidak mampu dengan manusia jiwa dan tubuh kami, tapi kami harus membangun manusia roh kami ya Tuhan.
Karena itu kami berseru hari ini Tuhan. Kami berharap Tuhan, hanya padamu Tuhan. Oh, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami bangun manusia roh kami akan lihat pemulihan itu terjadi ya Tuhan. Amin. Yes Lord. Amin. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kami akan kuat ya Tuhan. Oh, ajaib Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Yes Lord. Amin, amin, amin. Oh yes Lord. Amin. Saudara, berapa banyak saudara yang berkata, Tuhan saya mau bangun manusia roh. Boleh angkat tangan. Saya ingin berdoa. Kita ingin berdoa sama Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan. Tuhan sudah arahkan kepada kita saudara. Kalau kita mau bangun manusia roh kita, mari kita mulai baca Alkitab. Bukan hanya baca tapi pelajari dan makan firman itu saudara. Makan firman itu, kunyah firman itu, menjadi kesukaan, menjadi gaya hidup saudara untuk makan firman itu. Yang kedua, Tuhan ikankan harus sediakan waktu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Ikuti menara doa saudara, ikuti menara doa, ikuti menara doa. Biar dijamah oleh Tuhan di sana, dikuatkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan ingatkan, jangan hindari pertemuan-pertemuan rohani kita, tapi justru hadiri pertemuan-pertemuan rohani kita. Justru semakin dekat kedatangan Tuhan, kita harus semakin giat. Yang berikutnya Tuhan ingatkan, mari aktifkan bahasa roh kita. Kalau saudara saat ini belum dibaptis Roh Kudus, minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Engkau lihat Tuhan, anak-anakmu yang rindu dibaptis Roh Kudus, mereka mau berbahasa roh saudara. Mereka mau membangun diri mereka sendiri ya Tuhan. Hari ini baptis mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Dan bagi kami yang sudah aktif, kami mau mengaktifkan bahasa roh kami Tuhan. Baptis Tuhan, baptis yang belum terima baptisan Roh Kudus. Yang berikutnya saudara, belajar melatih diri untuk minta dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya dalam setiap keadaan, dalam setiap masalah yang saudara hadapi, tanya sama Tuhan, tanya sama Roh Kudus apa yang harus dilakukan. Maka Roh Kudus akan menuntun dan kita akan terbiasa membangun manusia rohani kita. Saudara tetap angkat tangan. Ajaib Kau Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, tak akan goyah. Amin. Karena manusia roh kami kuat Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, kami terima. Amin. Yes Lord. Kami akan lihat pemulihan terjadi karena manusia roh kami yang kuat. Amin, amin, amin. Yes. Tak akan goyah. Yes Lord. Mari sekali lagi katakan, Engkau ajaib Tuhan, mengubahkan. Ajaib Kau Tuhan, kuasa pulih dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Yes Lord. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah. Yes Lord. Sekali lagi katakan, tak akan goyah selamanya. Amin, 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 amin.
Sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Layakkan, sucikan, kuduskan kami dengan darah penebusan-Mu di kayu salib, agar kami boleh berkenan untuk masuk dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Untuk kami boleh mengingat akan semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kau yang rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Perjamuan kudus ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Layakkan kami ya Bapa Yesus Kudus. Dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Horabatakaya syarabatakaya syanana. Horabatakaya syarabata. Mari saudaraku, kita introspeksi diri kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan untuk setiap kesalahan, dosa, keangkuhan kita, apapun juga yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Agar kita boleh masuk dalam perjamuan kudus ini sungguh-sungguh dengan layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Masih tanggalkan segala ego dan kedagingan kita. Karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus di mana hadirat Allah memenuhi kehidupan kita. Warabatakaya syarabatakaya ralabaya ralabaya ralabaya. Oranatakaya syarabaya. Ampunkan kami ya Tuhan, ampunkan kami. Untuk hal sekecil apapun ya Tuhan yang tidak berkenan di hadapan. Melalui hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami, sikap hidup kami, kesombongan kami, keangkuhan kami, apapun juga Tuhan, ketidakmengertian kami, sehingga kami tidak berkenan dan tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau masuk dalam keadaan yang layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oramanataka shikaralabaya ralabaya orabatakaya syana. Yesus. Mari kita angkat roti di atas tangan kita tinggi-tinggi saudara. Oramanataka syarabatakaya ralabaya namaya standaya ralabaya ralabaya. Oramanataka syarabatakaya ralabaya. Oratakaya syana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Haleluya Yesus. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan. Pada malam waktu ia diserahkan, sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, kemudian ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti perjamuan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di atas tangan kita tinggi-tinggi saudara. Demikian juga sesudah makan, ia mengambil cawan lalu berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan kita atas dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Ramaya Saraya. Mari ucapkan syukur saudara, jangan ada yang diam. Oh Ramaya Sikyara Ramaya Sande. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala puji hormat bagimu. Segala puji hormat kemuliaan ya Tuhan. Ya Ramaya Sikyara Ramaya Se. Ora Batakaya Shanda ya Ralabaya Ralabaya kebaik ya Tuhan. Ya Ramaya Ralabaya 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 Ralabaya. Ora Batakaya Shanda ya Ralabaya Ralabaya. Ora Maya Sikiri di bola. Ora Maya Shande. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Jesus, surah batakaya sikera bala 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 bala. Yera la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la Jesus. Yera namanya sekera la bayara la bayara la bayara la bayara bala 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 bala. Oh, ramanaya sekera la maya se. Haleluya, haleluya. Segala puji bagimu, segala puji bagimu Yesus. Oh, ramaya se. Terima pengurapan integritas. Engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Hidup seturut dengan standar kerajaan surga. Hidup sebagaimana Yesus hidup. Engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang miskin diberkarya, engkau yang sakit oleh bilu-bilu Yesus, oleh kuasa dari Yesus disembuhkan, yang berbeban berat, yang letih sudah berbeban berat diberikan kelegaan, yang dalam pergumulan diberikan jalan keluar daripada Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi engkau, karena Tuhan begitu mengasihi engkau. Dimanapun kakimu melangkah, kemanapun kakimu melangkah, dimanapun kau berada, pimpinan penyertaan Allah sempurna atasmu, sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kasih begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu ya Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudara, kita akan membacakan Mazmur 91 sebagai doa kita agar menjadi bagian keseharian dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya yang akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit nular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teraduk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Terus kita akan bersapaan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dan intinya kami ucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, penyertaan pilihan-Mu yang sempurna, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semuanya bukan karena kuat gagah kami, tetapi semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Bapak, kami berdoa bersafaan hari ini Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Kami bersafaan buat Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi. Bapak kami juga berdoa buat Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami berdoa buat sebuah menteri dalam kabinet yang ada, sampai ke deputi-deputinya ya Tuhan. Kami berdoa juga lembaga negara, buat DPR, MPR, buat DPD RI, buat Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, buat Mahkamah Konstitusi, buat TNI Polri, aparat pemerintah dari pusat,
tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, bahkan ke RT RW, bahkan ke dukuh, semuanya Bapa kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah para pemimpin di bangsa kami ini Tuhan, Engkau curahkan roh yang takut dan gentar akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahnya dengan benar di hadapan Tuhan. Bapa kami berdoa, bangsa kami bebas dari korupsi, bebas dari virus corona, bebas daripada resesi ekonomi. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkenan atas bangsa kami. Biar bangsa kami senantiasa ada dalam pimpinan penyertaan pilungan-Mu yang sempurna, ada di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, dan di dalam keselamatan-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Kau tempatkan anak-anak-Mu Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang menjadi garam, yang sungguh-sungguh sebagai garam dan terang di setiap lini pemerintahan atau di bidang apapun yang Engkau mau kami menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala penghalang bagi anak-anak-Mu untuk menjadi bagian yang berbakti bagi bangsa dan negara ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau saja bertata berkuasa dan otoritas atas bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Engkau melindungi bangsa kami, dijauhkan dari segala hal yang jahat. Bapa kami berdoa untuk Bapa para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo dengan keempat wakilnya. Kami berdoa untuk kerayon kami Bapak Pendeta Dr. Randes Budi Sastra Diputra MTH, dengan semua gembala cabang dan ranting sampai gembala kul ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah semua leader yang ada di gereja Kamu ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, agar semuanya boleh melayani Tuhan berdasarkan kehendak dan rencana-Mu, seturut dengan kehendak rencana-Mu, dengan takut dan gentar akan Tuhan, dan penyertaan-Mu sempurna atas mereka semua, memimpin seluruh aspek kehidupan mereka, agar seluruh aspek kehidupan mereka diberkati, semua keluarga berkasar mereka juga diberkati, dimanapun mereka berada, mereka dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan lebih hari, lebih dahsyat lagi. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Empang 3 dimanapun berada. Curahkan roh doa, pujian, penyembahan, roh yang takut dan gentar akan Tuhan mengenai kehidupan keluarga besar Empang 3 dimanapun berada Tuhan. Jadikan keluarga besar Empang 3 sebagai pribadi-pribadi yang berintegritas, pribadi yang hidup dengan standar kerajaan surga, yang bukan berdasarkan kemauannya sendiri, menjadi pribadi yang hidup dalam skala prioritas dalam kehidupannya, untuk menempatkan Tuhan di atas segala jalan kehidupannya, dan untuk hidup sebagaimana Yesus hidup. Kau memberikan ya Tuhan apa yang menjadi kerinduan mereka. Kau memberkati segala usaha pekerjaan pelayanan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau membuatnya berhasil beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun mereka berada, kemanapun kaki mereka merangkak, ya Tuhan, seluruh keluarga besar Empang 3 dan keluarga besarnya dimanapun berada, aman dan perlindungan yang sempurna. Mas berfirman satu nyata dalam kehidupannya ya Tuhan, sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, bila semakin hari kami semakin hidup berkenan di hadapan-Mu. Kau catat kami senantiasa dalam buku kehidupan-Mu Tuhan, sehingga kami senantiasa ada di dalam catatan buku kerajaan surga-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tamu, setiap doa dan permohonan kami, juga ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih-kasih Tuhan berjiwa Allah, terimalah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Maka Tuhan yang percaya berkati dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, dalam pimpinan, penyertaan dan pelindungan Tuhan, dan yang telah dan siap memasuki tahun integritas, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.